Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidah hukum. Oke, langsung saja masuk ke materi saya. Mengenai pengertian kaidah di bawah ini, penulis sampaikan pendapat Samidjo 1985 yang mengemukakan sebagai berikut. Kaidah atau tata adalah aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Oke. Sedangkan menurut pendapat Sudikno Martokusumo 1995, kaidah adalah pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama. Nah, melihat kepada dua definisi tentang pengertian kaidah sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa kaidah itu adalah himpunan petunjuk atau pedoman hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, asas-asas, anjuran-anjuran, serta kebolehan-kebolehan untuk mengatur tingkah laku manusia yang harus ditaati, dan apabila tidak ditaati akan menimbulkan sanksi. Mengenai pengertian dari kaidah hukum menurut Sajipto Raharjo, kaidah hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, yang tujuannya adalah mencapai ketertiban dan keadilan. Ia menekankan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hukum menurutnya bukan hanya kumpulan peraturan tertulis, tetapi juga praktik-praktik hukum yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat. Selanjutnya, ada dua kaidah hukum yang akan saya terangkan. Yang pertama, menurut pendapat Raden Suroso pada tahun 1993 nomor 218, yaitu kaidah hukum adalah aturan-aturan yang mempunyai sifat adanya paksaan dari luar sanksi, dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya. Sedangkan menurut A. Ridwan Halim pada tahun 1985 nomor 63, kaidah hukum sendiri adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bersikap tindak yang baik dalam bidang hukum, dalam arti selalu selaras dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dari pengertian tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa isi dari kaidah hukum itu adalah meliputi perintah, yaitu keharusan bagi setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Contoh, perintah untuk memberikan pertolongan pada orang yang sedang menghadapi maut. Jika dengan memberikan pertolongan itu tidak akan membahayakan bagi si penolong, jika tidak ditolong kemudian orang itu meninggal dunia, maka orang yang tidak menolong itu dapat dikenai kurungan 3 bulan dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah, yaitu memberikan pertolongan. Diatur dalam pasal 531 KUHP. Sekian, terima kasih. Halo, jadi di sini aku akan menjelaskan bagian larangan, yaitu kaidah hukumnya adalah ketentuan yang mengatur apa yang tidak boleh dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat. Larangan-larangan ini bersifat mengikat dan biasanya disertai dengan ancaman sanksi bagi yang melanggarnya. Contohnya, larangan melakukan pencurian, pasal 362 KUHP. Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda. Contoh lainnya, larangan membunuh, pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, dan lain-lain. Dalam kaidah hukum, ada yang namanya asas. Asas yaitu landasan atau dasar yang dijadikan pedoman dalam melakukan atau menentukan sesuatu. Contohnya, asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi tiada dipidana tanpa kesalahan menurut aturan yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Atau asas nebis in idem dalam pasal 76 ayat 1 KUHP yang berbunyi seseorang tidak boleh dituntut 2 kali dalam suatu perkara yang sama yang sudah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, sanksi yang tegas, yaitu adanya ancaman hukuman atau balasan atas perbuatan melanggar hukum.
yang disusun secara terperinci sesuai dengan berat ringannya perbuatan melanggar yang dilakukan dan diperuntukkan untuk semua orang tanpa terkecuali. Contohnya, pelaku pembunuhan berencana bisa dikenai sanksi pidana mati sesuai yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Kedua, pelaku pencurian. Sanksinya maksimal 5 tahun penjara yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Ketiga, pelaku penipuan. Sanksinya maksimal 4 tahun penjara yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Sanksi yang nyata yaitu penjatuhan sanksi hukum oleh aparat penegak hukum yang sengaja dibentuk oleh negara. Contoh lembaga penegakan hukum yaitu Polri, Kejaksaan, Hakim, dan lain-lain. Sumber atau asal mula adanya kaidah hukum berasal dari badan-badan resmi negara seperti otoritas penguasa ataupun badan legislatif yang berwenang. Di sini saya akan menjelaskan sifat dan tujuan dari kaidah hukum. Dalam kaidah hukum itu sendiri terdapat salah satu sifat yaitu heteronom, yang artinya kaidah hukum baru berlaku jika manusia hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika manusia hidup seorang diri, maka kaidah hukum tidak dapat berlaku. Contohnya, orang yang hidup seorang diri dalam suatu tempat maka tidak terkena aturan hukum tentang pencurian, perzinahan, pembunuhan, dan lain-lain. Kemudian, tujuan dari kaidah hukum itu sendiri ialah untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam ruang lingkup masyarakat. Selain itu, kaidah hukum juga berperan membantu dalam menghindari ketidakpastian dalam interaksi sosial.